Jika kita melihat seseorang menentang kesyirikan dengan tangannya, padahal dia orang biasa baru belajar, bagaimana sikap kita kepadanya? Maksudnya dengan tangannya itu dia melakukan seperti apa? Apakah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan menghancurkan berhala-berhala yang dipuja oleh kaumnya? Itu bentuk mengingkari dengan tangannya. Ya, sebetulnya secara status perbuatan apa yang dia lakukan itu tidak lepas dari ingkarul mungkar atau nahi mungkar. Hanya saja dalam perkara nahi mungkar itu ada aturan. Jangan sampai cara dia mengingkari kemungkaran itu melahirkan kemungkaran baru yang lebih besar, melahirkan madharat baru yang lebih besar. Kemungkarannya tidak hilang, malah tambah. Nah, Islam itu mengajarkan agar melakukan sesuatu ini dengan pertimbangan. Apa sih tujuan dari ingkarul mungkar? Tujuannya adalah menghilangkan kemungkaran. Nah, sebelum Anda berbuat, Anda renungi dulu. Apakah dengan perbuatan saya ini kemungkarannya akan hilang? Kalau jawabannya iya, pertanyaan berikutnya, muncul nggak kemungkaran lain yang sejenis dengan ini? Atau sama, walaupun beda bentuk, tapi muncul kemungkaran baru. Tadinya tidak ada. Kemudian gara-gara perbuatan ini akan muncul tindakan-tindakan tertentu yang itu merugikan. Bukan cuma Anda, tapi banyak orang. Kalau tidak bisa dipastikan tidak akan muncul kemungkaran baru, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran. Apalagi kalau justru itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, makanya Nabi SAW ketika Abu Dzar menyatakan masuk Islam di depan Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah masih awal-awal dakwah di Mekah, sedikit pengikutnya, sembunyi-sembunyi, cenderung tidak berani menampakkan keislamannya karena tekanan orang-orang musyrik. Abu Dzar ini merasa dirinya bukan warga Mekah, dia orang dari tempat lain. Dia nekat minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak aku nyatakan keislamanku sambil tawaf? Bagaimana cara menyatakan keislaman? Dia akan ucapkan dengan lantang la ilaha illallah. Kata Rasulullah, jangan, nanti kamu akan dikeroyok mereka. Ya Rasulullah, saya mau. Ya sudah, terserah. Betul, tawaf sambil la ilaha illallah, itu paham semua. Kalau la ilaha illallah itu kita anggap benar, berarti ajaran leluhur kami ini batil semua, sesat semua ini, orang tua kita ini. Berarti apa yang selama ini kami agungkan ini adalah sesuatu yang tercela, bukan yang terpuji. Nggak terima mereka. Ditangkap Abu Dzar, dikeroyok bareng-bareng, babak belur dia. Hampir dia tewas kalaulah tidak dilerai oleh Abbas. Abbas ini masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya. Dia ingatkan kaumnya, hei, hati-hati kalian, ini orangnya Bani Ghifar. Bani Ghifar itu perkampungannya adalah daerah transitnya kafilah kalian. Nanti kalau mereka nggak terima, kafilah kalian akan dihadang oleh Bani Ghifar. Baru mereka akhirnya menghentikan. Ya. Nah, jadi tidak semua pengingkaran dengan tangan itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Ketika di Mekah, Nabi dilarang untuk melawan orang-orang musyrik, walaupun mereka telah menindas, menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah dengan sedemikian bengisnya. Ammar menyaksikan bagaimana ayahnya dibunuh di depan matanya, bagaimana ibundanya dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Tahu caranya? Bagaimana Sumayyah dibunuh di depan mata anaknya, ya, diikat kedua tangan dan kakinya masing-masing, diikat dengan seekor kuda, ya, diarahkan ke arah yang berlawanan, ke 4 penjuru mata angin. Ya, kemudian dicambuk itu kudanya bersama-sama, ditarik. Setelah itu ditombak oleh Abu Jahal pada kemaluannya di depan matanya Ammar, dibunuh seperti itu ibunya. Kata Nabi, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar ya keluarga Yasir, tempatnya dijanjikan untuk kalian itu adalah jannah. Nabi
nggak perintahkan sedikit pun sahabatnya untuk melawan. Karena apa? Perlawanan tidak akan menghentikan mereka. Kalian nggak punya kekuatan kok ngelawan. Ya kaliannya habis, selesai sudah. Jadi pengingkaran terhadap kemungkaran itu nggak boleh hanya dengan modal semangat. Bahaya itu. Kemungkaran yang nggak hilang, malah orang-orang yang tidak terlibat sama sekali, tidak ada sangkut pautnya, jadi kena getahnya. Dan itu yang terjadi. Yang sering terjadi adalah karena adanya tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan ilmu, modal semangat saja, akhirnya kemungkaran tidak hilang, justru tambah kemungkaran baru.